Akhirnya, tiba juga waktunya buat gua untuk ngebahas laptop gaming dari brand lokal lagi. Laptop ini udah cukup banyak diomongin sama orang karena harganya 20 juta kecil, tapi GPU yang ditawarkan itu udah GPU yang sangat-sangat kekinian, yaitu adalah RTX 5070 laptop GPU. Ya, kalian nggak salah, laptop ini adalah Axio Pongo 775. Memang gue agak ketinggalan untuk ngebahas laptop gaming yang satu ini sebetulnya, karena seperti biasa untuk laptop brand lokal ini, terutama si Axio, itu memang gue nggak dapat pinjaman dari awal. Dari awal mereka masukin laptop gamingnya mereka, gue nggak pernah dapat pinjaman langsung dari Axio Pongo sejujurnya. Jadi biasanya gue beli langsung laptopnya, atau gue cari demo unit yang bisa dipinjemin melalui toko. Dan demo unit yang satu ini juga dipinjemin oleh toko, yaitu adalah Agres. Jadi terima kasih untuk Agres karena telah meminjamkan demo unit dari si Axio Pongo ini, dan diizinkan untuk dibahas semaksimal mungkin, terserah gue mau apapun yang dibahas dari si Axio Pongo 775. Seperti apa sih si Axio Pongo 775 ini? Kenapa dia harganya tuh bisa sampai 20 juta kecil padahal dia menggunakan RTX 5070? Kita bahas dari desainnya dulu kali ya. Nah, kalau kita bicara desain, karena ini laptop masih mengusung laptop OEM sebetulnya, jadi desain dari Axio Pongo sebetulnya nggak terlalu jauh berbeda. Tapi kalau kita bicaranya soal desain, sebetulnya desain dari si Axio Pongo ini nggak bisa dibilang jelek sekarang. Nggak kayak awal-awal yang memang sangat bulky kelihatannya. Meskipun ya memang ini laptop si Pongo 775 sebetulnya memang berdimensi cukup besar karena dia ukurannya itu di 16 inch. Dimensi laptop ini tuh ada di angka 35,6 kali 25,9, ketebalannya itu di sekitar 2,4 sampai dengan 2,5 cm, dan bobotnya itu di 2,35 kg. Cukup ringan sebetulnya untuk ukuran laptop 16 inch ya, karena biasanya 2,35 kg itu rata-rata ada di laptop sekitar 15,6 inch. Ya nggak jauh beda lah jadinya dengan laptop 15,6 inch. Lalu di bagian keyboard dan juga touchpadnya, kalau kita lihat di sini keyboardnya dia udah full size ya. Bahkan untuk arrow key-nya ini cukup bagus karena dia arrow key-nya itu nggak dibikin jadi mengecil. Bahkan untuk numpad-nya itu juga ukurannya nggak terlalu kecil. Begitu pula dengan F1 dan seterusnya. Touchpadnya nggak terlalu lebar, jadi gua rasa ini ideal banget untuk sebuah laptop gaming yang memang sebetulnya nggak butuh-butuh amat dengan yang namanya touchpad yang gede-gede gitu. Karena biasanya kita juga bakalan lebih sering untuk menggunakan mouse. Lalu kalau kita lihat di bagian I/O-nya, di bagian sebelah kiri dari depan itu ada dua USB Type A, yang mana dua USB ini udah mendukung USB 3.2 Gen 2 dan juga Gen 1, jadi belang-belang gitu. Ada juga USB 2.0-nya yang ada di sebelah kanan, bersebelahan juga dengan USB 3.2 Type C yang udah mendukung untuk DisplayPort juga. Ada mini DisplayPort uniknya di laptop ini di bagian belakang, dan untuk HDMI-nya dia di sini HDMI-nya belum versi 2.1. HDMI-nya masih yang agak lama punya, yaitu HDMI 1.4. Audio jack ada, lalu Gigabit Ethernet juga disediain di laptop ini. Udah cukup komplit sih sebetulnya, cuma kurang di bagian card reader aja. Semisal kalian itu adalah seorang editor atau fotografer, gua rasa kalian membutuhkan dongle lagi semisal butuh yang namanya card reader. Tapi memang laptop ini tuh sepertinya akan difokuskan untuk gaming banget, karena meskipun laptop ini punya layar yang refresh rate-nya tinggi, resolusinya tinggi, tapi dia belum punya color gamut yang heboh-heboh banget. Axio memang nggak mengklaim ini layarnya itu 100% sRGB atau berapa, dan gue juga nggak ngetes, tapi sepenglihatan gue ini color gamutnya kayaknya memang nggak segitunya oke, karena kalau gue lihat dari samping-samping, warna putihnya itu masih agak kekuningan yang menandakan bahwa warna dari layarnya ini belum akurat. Tapi paling nggak di harga segini kita mendapatkan layar yang resolusinya itu bahkan udah 2K, refresh rate-nya bahkan udah di 180 Hz aja, itu udah sangat-sangat ajaib, dan ini IPS panel. Nah, spesifikasi lengkapnya apa aja selain RTX 5070 laptop yang ditawarkan, dan kenapa bisa menggunakan RTX 5070? Menurut gua konfigurasi dari Axio Pongo 775 ini menurut gua sangat-sangat menarik ya. Menariknya apa? Menariknya itu kayak gimana? Jadi si Axio Pongo ini menurut gua sangat-sangat pinter gitu bikin konfigurasi biar laptop ini tuh terkesan murah. Kenapa? Karena RTX 5070 atau bahkan 4070 laptop GPU sebelumnya di generasi sebelumnya itu biasanya adalah tipe GPU yang sebetulnya performance uplift-nya nggak terlalu beda jauh dari buntut 60-nya. Sama seperti 4070 yang performance-nya nggak jauh berbeda dari si 4060-nya. Bahkan secara VRAM juga sama-sama di 8 GB. Hal itu juga terjadi di RTX 5070. Yang ngebikin chip dari RTX 5070 ini bisa aja nggak berjalan dengan baik kalau harganya itu di set jadinya mahal gitu. Makanya gimana caranya si Axio Pongo ini ngebikin laptop dengan RTX 5070 ini bisa dijual dengan murah? Salah satu komponen yang di downgrade sama dia adalah menggunakan CPU yang generasinya udah cukup lama.
Tapi nggak lama-lama banget, karena di sini dia menggunakan Intel Core i7-13620H. Secara harga prosesor ini gua rasa pasti secara produksi udah jauh lebih murah karena generasinya udah paling lama, dan ini bukan seri HX juga. Tapi di sisi lain, Intel Core generasi ke-13 juga nggak terlalu ketinggalan karena dia udah menggunakan platform dengan memori DDR5. Dan untuk prosesor yang satu ini, dia bisa menggunakan slot SODIMM sehingga menjadi selling value yang cukup baik juga untuk calon penggunanya. Karena jadinya laptop ini bakalan memiliki opsi upgrade memori dengan dua slot SODIMM yang ada di laptop ini. Memori bawahnya juga nggak langsung besar yang 32 GB, dikasihnya itu 16 GB aja. Jadi yang ditawarkan di sini adalah sebuah opsi upgrade yang leluasa melalui dua slot SODIMM yang maksimalnya bisa sampai 64 GB. Lalu untuk NVMe SSD juga diberikan dua slot M.2 dan untuk bawaannya juga nggak terlalu besar di 512 GB. Lalu webcam yang masih HD, Wi-Fi-nya juga belum Wi-Fi 7, Wi-Fi 6 aja itu udah cukup, dan dikasih opsi juga itu kalian mau pilih yang DOS atau yang udah include dengan Windows 11. Tapi belum ada Office Home Student. Itulah konfigurasi yang menurut gue menarik karena di sini si Axio Pongo itu bisa memanfaatkan prosesor yang generasinya udah ketinggalan 2 generasi, tapi dia bisa menyematkan sebuah GPU yang memang sangat-sangat baru di laptop ini, sehingga harganya itu bisa jadi terjangkau dan opsi upgrade-nya masih tetap menarik karena banyak orang Indonesia yang masih memang mengincar laptop itu diberikan opsi upgrade yang leluasa, baik itu dari segi kapasitas memori ataupun dari segi kapasitas storage. Menariknya juga bahkan dua slot M.2 yang ada di sini udah mendukung NVMe PCIe Gen 4. Jadi kalau kalian mau kejar kencengnya dari NVMe SSD juga itu bisa di laptop ini. Untuk utilities seperti biasa dia menggunakan control center yang UI-nya itu nggak diubah-ubah lagi seperti colorful, jadi masih bawaannya aja. Colorful juga pernah kayak begini, tapi sekarang dia udah terintegrasi dengan iGame. Jadi ya udah seperti itu aja, seperti biasa ada performance, entertainment, quiet untuk mode-modenya, lalu pengaturan-pengaturan RGB juga bisa diaktifin. Kita bisa aktifin discrete GPU only, tapi kita nggak bisa mengaktifkan mode iGPU only. Ya, iGPU-nya juga sebetulnya nggak bikin hemat-hemat banget sih, jadi mungkin sistemnya hanya hybrid dan juga discrete GPU only aja. Sesimpel itu untuk control centernya, gua rasa yang udah pakai Axio Pongo juga udah bakalan paham ya. Dan sistem pendingin di laptop ini juga kalau kalian perhatiin bagian boardnya itu cukup rapih, bagian heatsinknya, bagian kipasnya, dan gua akuin justru di Axio Pongo 775 ini sistem pendinginnya itu nggak bising dan nggak berisik untuk ukuran kelas ini loh ya. Biasanya suara pesawat jet itu udah mulai terdengar, tapi di laptop ini cukup sunyi meskipun dalam kondisi full load. Untuk sistem pendinginnya sendiri, gue di sini menggunakan mode performance ya untuk laptopnya, dan kalau gue cek untuk CPU temperatur dan juga powernya, kelihatannya di sini Axio Pongo 775 memang di setnya itu agak ngotot, sehingga memang dari segi temperatur awal-awal dia turbo boost itu nyala di TJ Max temperaturnya wajar banget, tapi setelahnya itu powernya masih terbilang tinggi di 90 watt lebih, sehingga CPU temperaturnya juga nggak bisa dijaga cukup rendah. Saat gue stress test menggunakan 3D Mark Firestrike Ultra Looping, di sini untuk GPU powernya ada di angka sekitar 110 sampai dengan 115 watt tentu, dan untuk GPU temperaturnya itu udah menyentuh ke angka 80 derajat Celcius, yang mana sebetulnya RTX 5070 dengan rating power yang rendah seperti ini harusnya masih bisa lebih adem lagi. Kalau kita pakai main game, dia bakalan naik turun banget ya, karena memang clock speednya juga bakalan berjalan dinamis, dan CPU temperaturnya juga nggak bakalan berjalan deket ke angka TJ Max di 80-an derajat Celcius mungkin, dan untuk GPU temperaturnya ada di sekitar 78 derajat Celcius. Performance CPU-nya sendiri saat gue tes menggunakan Cinebench R23, kemampuan multicore-nya memang nggak bisa dikategorikan kenceng-kenceng banget untuk ukuran CPU 10 core, tapi ini udah lumayan lah, karena single core-nya juga udah lumayan di sekitar hampir 1800. Dipakai productivity, laptop ini udah cukup enak karena memang encoder bawaan dari si RTX 5070 juga itu udah sangat-sangat baik. Jadi kalau dipakai buat encoding video kayak di CapCut, itu dia udah berjalan cukup kencang. Lalu untuk di DaVinci Resolve juga kita udah bisa mendapatkan kecepatan encoding yang luar biasa kencang, terutama jika kita menggunakan encoder EV1 bawaan dari Nvidia. Kemampuan GPU-nya saat gua tes menggunakan 3D Mark Firestrike, graphics score-nya tuh ada di angka 37 ribuan. Angka ini cukup tinggi ya, tapi ingat untuk RTX
5070 di sini dia tuh punya VRAM yang cukup mepet sebetulnya di 8 GB. Sehingga ketika kita bermain game pada resolusi 2560x1600 yaitu resolusi natif dari monitor laptop ini, sebetulnya FPS-nya tuh bakalan dapatnya mepet-mepet aja. Kita bisa dapetin mungkin rata-rata di 50-an atau 60-an sampai dengan 70-an FPS jika kita setnya itu betul-betul mentok kanan dan juga menggunakan frame generation. Kalau kalian ngerasa mainnya pingin lebih ideal lagi, sebetulnya laptop ini masih tetap lebih tepat jika kalian bermainnya itu pada resolusi 1080p sehingga kalian bisa mendapatkan base FPS yang cukup tinggi apabila kalian ingin menggunakan frame generation. Atau mungkin bisa aja main di resolusi 1600p kalau misalkan kalian itu berencana untuk menggunakan multi frame generation kali 4 di beberapa game yang memang udah support. Atau mungkin yang belum ada multi frame generation, kalian bisa coba turunin di bagian ray tracingnya atau di bagian teksturnya sehingga VRAM-nya jadi nggak terlalu mepet. Tapi kalau misalkan kalian mau bermain game kompetitif, sebetulnya FPS-nya memang udah cukup tinggi karena seperti Valorant di sini pada resolusi 1600p sekalipun, gue bisa mendapatkan rata-rata di 360-an FPS dan 1% low frame rate-nya masih cukup tinggi untuk mengejar refresh rate monitor dari laptop ini. Untuk AI di sini gue ngetes pada LM Studio, jadi ini untuk Large Language Model alias chatbot, gue menggunakan DeepSeek R1 dengan parameter 8 billion dan menggunakan CUDA alias si RTX 5070-nya yang bekerja. Di sini gue mendapatkan angka 47,99 token per second. Lalu terakhir ialah kecepatan SSD-nya. Untuk OEM-nya di sini punya kode seri SDVPN. Gue nggak tahu ini OEM-nya dari mana, tapi dari segi kecepatan sekuensial sebetulnya SSD ini udah punya kecepatan sekuensial yang cukup baik. Bahkan kecepatan bacanya hampir tembus ke 7 GB per second. Cuma random 4K-nya aja memang yang masih cukup rendah karena masih ada di bawah 100 MB per second untuk kecepatan bacanya. Oke, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan. Kalau gue cek di marketplace, itu harganya kurang lebih sekitar 21 jutaan ya. Itu kalau misalkan kalian punya voucher-voucher diskon, gue rasa kalian bakalan bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau lagi mungkin. Dan menariknya juga, Axio Pongo 775 ini menawarkan garansi 3 tahun beserta dengan accidental damage protection sekarang. Jadi, Axio menjamin secara after sales kali ini dengan laptop-laptop yang mereka keluarkan. Sehingga mereka udah cukup pede juga sepertinya dengan build quality dari laptop mereka. Sehingga ya mereka jadinya berani gitu untuk menawarkan after sales yang panjang beserta dengan accidental damage protection. Karena mungkin melihat brand dari luar juga udah rata-rata itu pakai accidental damage protection. Walaupun ya ada yang setahun, ada yang 2 tahun gitu ya. Jadi, laptop ini untuk harga 20 jutaan tentu akan sangat menjadi menarik. Bahkan, kalau misalkan kalian itu mengupgrade memorinya ke 32 GB dengan storage ditambahin 1 TB, laptop ini masih value for money banget. Dengan beberapa kompromi yang memang tetap ada di laptop ini. Laptop ini ukurannya biarpun terasa ringan, tapi secara dimensi dia masih cukup tebal dan juga cukup besar karena bezel atas, bezel bawahnya itu masih lumayan gede ya. Ditambah lagi engselnya juga nambahin tebal dari bezel bawahnya juga. Terus layar dari laptop ini meskipun resolusinya tinggi, tapi memang color gamutnya kurang oke. Dan kalau kalian mau nambahin monitor tambahan yang udah levelnya kelas atas sekalipun, HDMI bawaan dari laptop ini belum versi 2.1, masih 1.4. Ya kalau kalian punya monitornya Full HD 144Hz, atau kalian 2K 144Hz yang color gamutnya bagus, atau mungkin 4K 60Hz yang color gamutnya bagus, gua rasa HDMI-nya masih bisa dikompromikan. Tapi kalau kalian mau pakai 4K 120 gitu ya, itu gua rasa laptop ini bakalan jadi kesulitan karena HDMI-nya versinya itu masih versi lawas. Selebihnya menurut gue laptop ini sih oke banget ya untuk dipakai ya. 20 jutaan dapat RTX 5070. 5070-nya nggak terlalu kenceng karena di set di 115 watt juga. Tapi kalaupun di set di 130 ataupun 140 watt, memang performance dari 5070 itu nggak terlalu berbeda jauh dari RTX 5060. Tapi paling nggak kalian punya laptop yang buntutnya GPU-nya itu 70 dari GeForce RTX, bukan 5060 yang dianggapnya mid-range. Paling nggak ini dianggapnya kalian menggunakan laptop dengan GPU yang kelasnya udah mendekati high-end. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe Gosupki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you.